Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Jannah dengan NIM 210603110043. Saya mahasiswa kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal kinetika kimia dan ordo reaksi. Mohon maaf jika nanti penjelasan saya kurang tepat karena saya juga masih belajar. Baik, kita akan membahas soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan laju reaksi kimia. Laju reaksi kimia adalah mengukur seberapa cepat reaksi yang dapat berlangsung dalam satuan waktu yang dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Laju reaksi ini juga bisa diartikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan dan produk. Lalu lanjut nomor 2. Apakah satuan untuk laju reaksi? Laju reaksi itu rumusnya minus delta konsentrasi A per delta T, atau bisa juga disebut perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Jadi satuan konstanta laju reaksi yaitu M per detik atau molar per detik, sama dengan M dikali detik pangkat minus 1. Lanjut soal nomor 3. Hukum untuk laju reaksi NH4 plus ditambah NO2- menjadi N2 ditambah 2H2O. Ialah laju konstanta dikali konsentrasi NH4 plus dikali konsentrasi NO2-. Pada 25 derajat Celcius, konstanta lajunya ialah 3,0 dikali 10 pangkat minus 4 per M kali detik. Hitunglah laju reaksi pada suhu ini jika NH4 plus yang sama dengan 0,26 molar dan NO2- sama dengan 0,080 molar. Baik, kita jawab ya. Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui konstanta sama dengan 3,0 dikali 10 pangkat minus 4 per M detik. Kemudian konsentrasi NH4 plus sama dengan 0,26 molar dan konsentrasi NO2- sama dengan 0,080 molar yang berada pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian ditanya laju reaksinya. Kita bisa menjawabnya dengan rumus laju reaksi. Ingat pada video kemarin, rumus laju reaksi yaitu konstanta dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, di sini dituliskan bahwa konstanta dikali konsentrasi NH4 plus dikali konsentrasi NO2-. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Konstantanya tadi 3,0 dikali 10 pangkat min 4 per M detik dikali konsentrasi NH4 plusnya tadi 0,26 molar. Kemudian dikali konsentrasi NO2- 0,80 molar. 0,080 molar. Lalu kita kalikan semuanya dan dihasilkan 0,0624 dikali 10 pangkat min 4 M per detik. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan reaksi berikut. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3.
Misalkan pada satu saat selama reaksi molekul hidrogen bereaksi dengan laju 0,074 molar per detik. Kemudian ditanyanya bagaimana laju pembentukan amonia dan bagaimana laju reaksi molekul nitrogen. Lalu kita jawab ya, diketahuinya terlebih dahulu, yaitu laju reaksi H2 sama dengan 0,074 molar per detik. Ditanyanya untuk A laju reaksi NH3 dan untuk B laju reaksi N2. Lalu kita jawab laju reaksi NH3 sama dengan 3/2 dikali 0,074. Nah, di sini cara menghitungnya yaitu untuk angka 3 itu dari koefisien H2. Kemudian untuk angka 2 itu dari koefisien NH3. Jadi yang diketahui per yang ditanya dikali laju reaksi yang sudah diketahui. Maka 3/2 dikali 0,074 molar per detik sama dengan 0,222 per 2 sama dengan 0,111 molar per detik. Lalu laju reaksi N2 yang diketahui H2 kan. Nah, H2 ini koefisiennya 3. Kemudian N2 koefisiennya 1, maka 3/1 dikali 0,074 molar per detik sama dengan 0,222 m per detik. Baik, lanjut pada soal nomor 5, soal yang terakhir. Konstanta laju untuk reaksi orde kedua 2NO2 menjadi 2NO ditambah O2 ialah 0,54 per m detik pada suhu 300 derajat Celcius. Ditanya berapa lama dalam detik yang diperlukan agar konsentrasi NO2 turun dari 0,62 molar menjadi 0,28 molar. Yang kedua, hitunglah waktu paruh pada kedua konsentrasi itu. Mari kita jawab. Diketahui 2NO2 menjadi 2NO ditambah O2. Konstantanya 0,54 per m detik. Suhunya 300 derajat Celcius. Kemudian ditanyanya tadi untuk yang A, waktu yang diperlukan agar konsentrasi NO2 turun dari 0,62 molar menjadi 0,28 molar. Yang kedua, hitunglah waktu paruh pada kedua konsentrasi tadi ya. Lalu dijawab. Untuk yang A, kita bisa menggunakan rumus waktu paruh, yaitu 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah konstanta kali T. Kemudian 1 per konsentrasi A pindah ruas ke kanan. Jadinya KT sama dengan 1 per konsentrasi A0 dikurangi 1 per konsentrasi A. Lalu K tadi juga dipindah ya, biar kita bisa mencari T-nya saja. Jadinya T sama dengan 1 per konsentrasi A0 dikurangi 1 per konsentrasi A dikali 1 per K. Lalu kita masukkan angka-angkanya. T sama dengan 1 per 0,28 molar dikurangi 1 per 0,62 molar. Kemudian dikali 1 per 0,54 molar per detik. Setelah dimasukkan angka-angkanya, lalu kita operasikan.
1 dibagi 0,28 itu 3,57. Kemudian 1 per 0,62 itu 1,61. Dan 1 dibagi 0,54 itu 1,85. Jadi T sama dengan 3,57 molar dikurangi 1,61 molar dikali 1,80 molar detik. Hasilnya 3,626 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk konsentrasi NO2 turun dari 0,62 molar menjadi 0,28 molar adalah 3,626 detik. Kemudian yang B, hitunglah waktu paruh. Nah, kita bisa menggunakan rumus waktu paruh orde kedua. Waktu paruh konsentrasi NO2 saat 0,62 molar yaitu T setengah sama dengan 1 per konsentrasi A0 dikali konstanta. Kemudian dimasukkan konstanta dan konsentrasi A0-nya. Jadi T setengah sama dengan 1 per 0,62 molar dikali 0,54 molar per detik. Hasilnya 2,986 detik. Lalu untuk waktu paruh konsentrasi NO2 pada 0,28 molar, T setengah sama dengan 1 per konsentrasi A0 dikali konstanta. T setengah sama dengan 1 per konsentrasi A0-nya 0,28 molar, kemudian konstantanya 0,54. Jadi 1 per 0,28 molar dikali 0,54 per M detik. Hasilnya 6,613 detik. Jadi itulah pembahasan beberapa soal dari saya. Maaf jika ada kesalahan pengucapan atau penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.